Iya. Oh, di sini. Di sini biar aman. Dananya Aku di sini enggak. benar. Biar kakak enggak kayak apa nonton bulu tangkis. Udah kalian. Udah. Saya lah. Udah. Gue agak kesini. Nanti dimundurin aja ya, Bang. Udah. Udah. Selamat siang. Selamat siang. Ya ampun, episode terakhir ternyata adalah di tempat yang menggoda sekali. Di restoran di bulan Ramadan. Ramadan. Tapi terima kasih banyak udah udah menyediakan tempat seperti ini nona-nona. Thank you. Tapi aku sebenarnya pas diceritain profilnya sama Rama dari TMP, ada gentarnya juga. Masa? Gentarnya gini kakak. Dari profil yang aku diceritain sama Rama, apa yang mau dikeluhin dia kalau gitu? Karena kan aku tahu produk kalian, produk yang jatuhnya high end, Betul. udah gitu high demand juga kalau menurut Iya. Rama. Iya. Udah gitu secara personal para pendirinya juga bukan yang benar-benar tidak punya sarana. Iya. Benar kan? Benar. Jadi aku jujur aja aku datang ke sini bingung apa yang emang ada yang dikeluhin, emang kalian merasakan sesuatu tantangan juga kah di hidup kalian gitu? Banyak ya? Banyak Ya. Banyak. Banyak sekali. banget. Iya, banyak. dari segi ngejalanin bisnis banyak. Banyak sih. Iya. Tapi kan secara profil kan trust ke kalian udah tinggi. Tapi untuk nge-build trust-nya itu lumayan ada perjalanan tuh untuk ke situ. Okay. Karena kita tuh sebenarnya kita bertiga, yang satu lagi udah ada acara nih, satu lagi Karina. Kita bertiga itu ngejalanin modalnya sungguh sangat minim sekali gitu. Karena kita bertiga tuh tiga-tiganya dari kerja kantoran. Jadi Karina di retail, aku dulu tuh head of internal audit, Dinda sampai sekarang masih kantoran. Nah, untuk bisa sampai sekarang itu dengan modal yang minim lumayan. Kita karena sama sekali nggak pernah endorse. Jadi bener-bener semuanya tuh mouth to mouth gitu loh. Organik lah. Organik, very organik gitu perkembangannya. Untuk endorse customer-nya. Baby step banget kita pelan-pelan. Tapi kan baby step yang kalian lakuin bisa dibilang trust yang kalian bangun walaupun step by step kan istilahnya nggak dari bawah banget kan. Dari udah bawah ke dari belakang ke tengah lah. Itu gimana caranya ngembangin trust sampai akhirnya sebesar sekarang gitu? Mungkin awalnya karena memang masing-masing sudah punya industrinya gitu ya. Oke. Jadi kayak Karina udah mengenal industri retail walaupun memang belum masuk ke dunia retail Indonesia, tapi dia udah punya background retail. Sedangkan Dinda memang sudah bekerja di industri fashion. Sejak 2005 di Indonesia gitu. Jadi udah tau lah pasarnya seperti apa karena dari sisi media. Itu as a fashion journalist. Nah, kalau Vina dari sisi bisnisnya, dari sisi finansialnya, dia sudah bisa langsung menjalankan operasional dengan modal kita yang minim, kita harus berbuat apa, gitu. Jadi, karena kita tipe ibu-ibu yang nggak mau beresiko. Jadi semuanya harus dijalankan tanpa risiko, tanpa risiko. Jadi dengan modal awal yang hanya 60 juta di 2018, kita harus menjadi sesuatu. Tanpa kita butuh suntikan dana dari siapapun, bahkan dari bank sekalipun kita tuh nggak punya keberanian itu sampai sekarang belum. Nah, jadi dari 60 itu akhirnya kita coba mengeluarkan launching produk pertama, produk kedua, seri ketiga, koleksi keempat, itu terus dari si 60 itu kita gulung terus dengan ya udah berarti dari bulan kesekian bisa mulai gajian dengan tentu bimbingan dari financial advisor kita
gitu. Oh jadi nanya dulu nih, kita bisa gajian berapa nih Ram gitu. Oh bisa segini, oke kita turutin. Oh ternyata bener ya bisa. Jadi dari situ terus tuh perkembangannya pelan-pelan. Nambah pegawai pun kita juga nggak bombastis ya gitu, pelan-pelan banget. Gitu. Yang penting ini bisa berjalan gitu. Nah yang ngebantu tuh produk kita itu pre-order. Kita setnya dari awal sebenarnya ready stock. Which is kan kalau ready stock kita perlu modal kan buat bikin baju. Nah itu udah semua selesai. Batch 1 habis, kita buka pre-order. Which is uang masuk dulu, kita bikinin tanpa resiko. Baru tanpa resiko. Gitu. Itu dan yang membantu kita banget pertama kali. Orang-orang yang memang kepengen banget sama produk kita. Tanpa kita perlu offer ya. Maksudnya kita nggak nawarin yang mak beli dong gitu, yang kayak gitu. Tapi mereka mau untuk menunggu pre-order yang nggak sebentar loh. Pre-order kita 1 bulan. 2 minggu sampai 4 minggu. Dan mereka willing to wait. Karena akhirnya mereka mengerti produk yang kita kasih itu kita kan harus ngeprint dulu. Kita soalnya ini semua kayak rata-rata kita kolaborasi sama seniman. Jadi kita bikin desain atau ilustrasi sendiri. Nah, abis itu kan di print di di kain, baru kita jahit. Jadi pokoknya ada prosesnya lah gitu. Dan mereka karena kayak eksklusivitas itu dengan kolaborasi dengan print yang eksklusif gitu, mereka willing to do that gitu. Jadi lumayan kita malah dapet modal di awal karena mereka kan bayar duluan kan. Jadi udah ketutup lah modal cost produk gitu. Dan dari yang koleksi pertama sampai sekarang tetap bisa diorder. Oh gitu? Iya, bisa. Tetap bisa diorder gitu. Karena kan kita nge-print sendiri. Lain kalau misalnya brand-brand lain di kain gitu. Ya udah kalau misalnya toko kain udah habis ya kan stop dong produksinya. Ya kan kita kan enggak gitu. Si printnya ini memang punya kita. Jadi kapanpun sampai kapanpun kita bisa nge-print. Gitu. Cuma penting kain putih aja. Kita kan bisa nge-print habis. Itu dia tuh. Baru mau nanya bahan dasarnya. Oh ternyata yang paling penting adalah kain putihnya itu ya buat itu. Iya, jadi kayak kita bermain dengan beragam jenis kain lah. Kita masuk ke eco fabric juga, ke kain yang polyester yang unik-unik juga. Gitu. Tapi ini kan artisan. Siapa yang pertama kali mau buatku adalah menjual barang yang artisan. Resikonya gede banget. Pertama kali itu kita kebetulan memang kolaborasi sama sahabat kita namanya Syatoto Prasetyo. Pada saat itu dia memang menjadi sosok yang lagi naik daun lah di Indonesia. Dari dia seorang fotografer hingga sekarang udah menjadi seorang director. Nah jadi dari situlah, dari karya dia kita mulai sudah narasinya dikenal dengan kolaborator bersama seniman. Nah abis itu kita konsisten tuh sama seniman terus. Setiap tahun selalu ada. Ada ya sama Syagini. Syagini kan seninya dia macem-macem. Dia tuh karyanya banyak, nggak cuma lukisan doang, nggak cuma instalasi doang, dia beragam. Nah sama kita dia kasih ilustrasi kebetulan. Lalu kita kolaborasi lagi sama Mulyana, dia instalasi rajut pertama di Indonesia. Dan dia itu sebenarnya sudah besar di luar negeri sebelum dia terkenal di Indonesia. Waktu itu pas banget dia bikin gong seni instalasi di Art Jok 2018 dan itu hitsnya luar biasa pas dia ngerespon ajakan dari kita. Jadi ya udah pas tuh naiknya juga bareng. Jadi kita dapat market kita Kala Studio dan kita juga plus masuk marketnya yang si suka sama seniman-seniman ini. Gitu. Jadi makin mulus. Jadi tiap kolaborasi nambah gitu. Dan kita mix gitu, maksudnya nggak cuma fotografer doang, ilustrator doang, seniman lukis doang, enggak. Jadi benar harus beragam. Nah sekarang itu kita sempat juga bermain sama brand-brand aksesori gitu. Padahal tadinya produknya cuma sepatu, ternyata bisa diolah untuk menjadi di baju gitu. Next ada lagi kolaborasi ya nanti ditunggu aja deh. Juga tapi pengen pokoknya sesuatu yang baru aja gitu. Senimannya harus beda. Kalian emang segitunya sama dunia art? Sama dunia sebenarnya bukan segitunya sih, lebih ke kita itu pengen ekspos sesuatu yang baru. Karena kan kalau misalnya sebuah brand kolaborasi sama KOL, kolaborasi sama artis sudah punya, banyak brand yang melakukan itu. Nah kita pengen sesuatu yang beda gitu. Kayak kemarin kita di Jakarta Fashion Week tahun lalu kita kolaborasi sama Isya Hening. Dia itu seniman motion grafis, visual artist. Itu kan nggak kepikiran ya kadang-kadang kok visual artist sih gitu kan. Ternyata bisa loh dari motion grafiknya dia kita freeze, terus dia pilih oh ini cocok nih buat Kala, ya udah jalan. Ternyata antusiasmenya juga menarik gitu. Dan kita tuh suka brainstorming gitu loh. Jadi setiap
kolaborasi itu kan pasti ada brainstorming. Nah itu kayak menyatukan Iya, ide ide. mereka dengan blank canvasnya kita tuh kayak gimana. Nah kita bertiga tuh suka banget proses itu gitu, Dan proses kita- kreatifnya. dan kita mempersilahkan si seniman-seniman ini untuk menurut lo buat kalah dari karya lo bagusnya apa. Jadi kan kitanya juga kita nangkepin dulu, baru abis itu kita kayak oh bagus. Kalau misalnya warna ini gimana? Katanya warna ini lebih laku nih di kalah gitu. Jadi kita lebih ngedrive yang urusan belakangannya, urusan blank canvasnya mereka. Gitu. Kayak yang pas memuliakan Jadi kan tetap juga kadang-kadang bingung ya. kreatif, iya. Apa mau bikin attachment rajutan di baju kita, tapi kok kayaknya nanti prosesnya tuh lama. Akhirnya dia foto semua seni karya instalasi dia yang mau berangkat ke Singapura. Karena waktu itu dia harusnya pameran di Singapura, tetapi kita semua nggak bisa berangkat. Dia juga nggak bisa berangkat. Akhirnya karya seninya dia kirim ke sana, tetapi dia photoshoot dulu di Jogja. Dari foto itulah kita olah untuk menjadi baju. Akhirnya baju-baju ini kayak apa ya? Kayak represent instalasi art dia yang di Singapura, tetapi untuk pasar Indonesia. Karena fans dia semua nggak bisa berangkat ke Indonesia, kita waktu itu Singapura masih tutup kan, gitu. Jadinya malah pada beli baju kita karena untuk menikmati karya instalasi dia yang sedang mejeng di Singapura. Iya. Gitu. Oh kita tuh banyak banget. Nah karena kita bisnis modelnya aku kan di Melbourne. Iya, oke. Jadi tantangan satu lagi tuh, itu. tantangan satu lagi, Vina Oke. itu nggak tinggal di Jakarta. Iya. Jadi yang di Oke. Indonesia itu cuma Dinda sama Karina untuk operasional. Vina itu Ya, bekerja virtual bareng lah. kita secara jarak jauh. Karena memang tinggal di Melbourne. Tetap bisa ya. Tetap bisa ternyata. Sebenarnya pas COVID kemarin sih, oh my god, sebelum COVID tuh aku selalu pulang sebenarnya. Ya, Pulang tuh back regularly forward deh lah, back gitu. forward lah. Kayak karena ini kan, karena bisnis di sini. Tapi pas during COVID, oh ternyata tuh bisa gitu. Ya paling jamnya aja sih, jamnya harus ngikutin aku atau ngikutin Iya. mereka gitu. Nah kebetulan karena kita semua ibu-ibu dengan anak lebih dari satu, sehingga jam 5.30 tuh kita udah Anak gua satu. satu ya. anak. Satu dua. Satu dua. Jadi kita tuh on jam 5.30 karena anak berangkat sekolah. Wah di 5.30 Vina udah Vina selesai udah ngedrop setengah anaknya. 9. Iya. Jadi disitulah kita mulai hari jualan ini gitu. Jadi aku tiap pagi pasti nerima message dari mereka yang bahas malam. Oke. Mereka tiap pagi 5.30. ya pas mereka pagi mereka juga dapat message dari aku. Jadi pokoknya selalu Iya. kayak gitu. Oh, gitu. komunikasinya baik banget nih berarti nih, Baik bisa dibilang sekali. ya. Baik sekali sih bisa dibilang. Jadi bahkan kalaupun kita lagi tidak dalam satu persepsi yang sama, dalam arti bukan cekcok ya, lebih ke Argumentatif. Argumen ya, tentang dalam strategi konteks, atau ya, apa dalam- gitu. dalam konteks bisnis itu pun kita akan kenceng-kencengan 5-10 menit. Mm-mm. Menit ke 15 Udah pokoknya menit ke 15 kita bisa kayak orang gak ada apa-apa. Iya. Tahu nggak sih kemarin lu tuh udah nonton drakor yang Iya, itu belum iya, gitu. iya. Ada Bisa kayak kayak gitu di menit ke 15. Jadi gitu aja udah. Dan kita tuh sahabatan loh, maksudnya bukan yang kayak biasanya kan orang partneran temen biasa. Sahabat, ini sahabat. udah lebih dari Awalnya, 20 tahun. Ya, jadi Dinda sama Vina dulu satu rumah di Kuala Lumpur waktu kita kuliah dari 2003. Kuliah. Gitu kita di satu rumah sampai 2007. Habis itu Vina sama Dinda selesai pulang ke Jakarta kerja. Habis itu Vina pindah ke Melbourne, nikah, terus sama Karina yang satu lagi, Iya. sahabatan mulai dari Melbourne. Ya, suaminya Karina sama sahabatan suaminya sama aku, sama sahabatan. suami aku. Makanya mereka sama-sama begitu menikah tinggal di Melbourne, mereka bersama lah. Habis itu Karina for good, Karina for good. Jadinya sama Dinda urusan yang Operasional. di Jakarta.